jumlah milenial kita memang 40% ya Bib ya. Ya. Jadi artinya memiliki peran besar dalam kesuksesan kita nanti mensukseskan capres yang kita idam-idamkan ya. Milenial ini kan memang menuntut sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Al-Fakir Habib Has mendapat satu kehormatan yang luar biasa, mendapat namu khusus atau undangan khusus generasi milenial, Ustazah Dona atau akademisi Dona Fitria. Ini tokoh milenial muda, aktivis yang penuh dedikasi. Mungkin bisik-bisik politik di Has Channel ini bisa bermanfaat dari pandangan seorang generasi muda wanita yang memang dibutuhkan oleh bangsa ke depan. Gimana Bu Dona? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Bib untuk undangan istimewanya di Has Channel ini. Perkenalkan, saya Dona Fitria, berkegiatan mengajar Ya. dan ada beberapa organisasi yang memang diikuti. Ya. Sebagai ketua 2 di Muslimat Al-Ittihadiyah. Sebagai perintis Ustazah Peduli Negeri bersama Ibu Dr. Nurdiati Akma. Ya. Lalu aktif di Daiyah Rantau Minang dan beberapa lainnya. Saya juga pernah dengar dengan Dr. Mardani Alisera juga pernah bergabung. Iya, saya pernah bergabung bersama beliau, bersamai beliau ketika membuka sekolah Madani Leadership School. Dan itu masih sampai sekarang masih berjalan? Sekarang berjalan, tetapi untuk saat ini saya tidak. Oh, tapi yang sekolah sudah terbentuk dan berjalan. Terbentuk, berjalan. Wah, itu satu hal yang tanaman amal ke depan. Amin, insyaallah. Jadi saya lebih ingin tahu tentang pandangan seorang ustazah akademisi yang banyak berkiprah di dunia pendidikan, khususnya menyambut pilpres ke depan. Kita melihat pilpres saat ini memang begitu menarik ya, sehingga saya menyebutnya di tahun Idul Fitri ini bukan lagi Idul Fitri, tapi Idul Fitri dengan penuh suasana politik, gonjang-ganjing politik yang tidak habis-habisnya. Nah, bagaimana menurut Bu Dona nih tentang hal ini? Ya, Bib. Kita sebagai warga negara khususnya memang tidak terlepas dari kehidupan berpolitik. Ya. Dan untuk saya sendiri dan mungkin di sini juga mewakili juga teman-teman, mungkin masih bisa teman-teman muda ataupun para perempuan, ibu-ibu gitu ya, dan ya di sekitar kita semua. Memang kita sudah masanya membutuhkan sesuatu yang baru, yang artinya bisa menjadi apa tuh? Jadi kalau emak-emak, ya kan sekarang kan begitu gegap gempita yang menyambut pilpres ini, wah luar biasa. Nah, saya juga yakin yang milenial juga tidak mau kalah ketinggalan ya. Oke, emak-emak berjalan terus, tapi yang muda-muda juga seperti Bu Dona ini harus bangkit gitu, memberikan satu support kepada pilpres ini sehingga pilpres berjalan dengan sempurna. Dan jangan lupa, milenial kan cukup banyak. Iya, betul. Yang sangat menarik, seorang Prabowo dia menampilkan tokoh muda kepada publik yang dimasukkan ke dalam partainya, itu suatu hal yang luar biasa. Jadi generasi milenial begitu menjadi sorotan tajam oleh seorang Prabowo bahwa
ini anak muda, wah ditampilkan, didampingi, nih yang sudah masuk ke dalam partai politik. Nah ini suatu proses pembelajaran agar ya semua peduli kepada perpolitikan gitu loh. Karena nama itu bagus. Iya, betul. Nah sehingga anak-anak muda sekarang tuh tertarik. Wah, seorang Prabowo jenderal yang beberapa kali sudah jadi capres, sekarang nyapres lagi, dia merangkul anak muda dan tampilkan di publik. Wah, ini suatu hal yang menurut saya yang luar biasa. Yang kita harus berikan apresiasi. Nawaitunya good, luar biasa. Ya mungkin kembali kepada jumlah milenial kita memang 40% ya Bib ya. Jadi artinya memiliki peran besar dalam kesuksesan kita nanti mensukseskan capres yang kita idam-idamkan ya. Milenial ini kan memang menuntut sesuatu yang baru dan kritis, analitis, kan ya. Artinya ingin bagaimana pemilih berjalan sehat, sukses, menghantarkan Indonesia itu menjadi negara yang maju, mungkin bukan lagi negara berkembang seperti yang kita tahu sekarang, tapi Indonesia menjadi negara yang sama kedudukannya di dunia ini, di mata dunia gitu, sehingga menjadi negara yang secara sains, iptek diakomodir gitu kan, dan karena kita ini tidak kurang dari orang pintar sebetulnya, tetapi kita butuh fasilitas, butuh infrastruktur, butuh daya dukung yang besar untuk membesarkan SDM kita yang memang sebetulnya luar biasa potensi kita ini. SDM Indonesia ini secara sumber daya alam maupun human capital, ya. Jadi kita butuh presiden yang betul-betul bisa membawa Indonesia kepada peradaban yang tinggi, kembali kepada landasan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi memang bisik-bisik politik di Nasional ini semakin menarik. Ya, kadang ada beberapa tokoh muda, perempuan, wah saya senang sekali. Karena yang kembali lagi ke Pak Prabowo tadi, memberikan toladan, contoh, membangkitkan semangat generasi milenial. Itu ada Al dan L, wah, untuk sebagai anak artis, politik, mau berkontribusi. Iya, jadi dengan munculnya Al dan L ini di panggung politik, ini suatu hal yang menarik, hal yang baru, gitu. Nah, jadi ini memberikan contoh dan juga sinyal sebetulnya sinyal dari Prabowo ini loh, generasi muda nih yang harus mimpin, bukannya tua-tua, yang tua-tua tuh jadi kingmaker gitu loh. Itu kalau saya bacaan saya ke situ gitu loh. Jadi sekarang dia masih berusaha keras untuk mensukseskan Pilpres ini, saya acung jempol. Gitu. Mudah-mudahan nanti di Pilpres 2024 ini tokoh-tokoh muda semua yang tampil, tokoh-tokoh yang sudah senior tua itu menjadi kingmaker. Amin. Orang-orang muda yang bergerak dengan pemikiran, idealisme, yang bisa berkontribusi menjadi patriot di era kekinian. Iya, beri kesempatan kepada generasi milenial, baik dia politisi ataupun bukan, artis ataupun bukan, berikan pembelajaran politik bahwa negara ini masih membutuhkan generasi milenial yang peduli terhadap politik, gitu. Sehingga nanti perpolitik itu tidak lagi ribut sana sini, tapi menampilkan ide-ide, gagasan dan program kerja yang baik. Contoh generasi milenial apa yang akan dibuat bila nanti Pilpres di 2024 akan terpilih. Itu yang kita lihat gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti ini sebagai contoh yang baik oleh Prabowo, diikuti oleh calon-calon lainnya. Saatnya generasi milenial tampil memimpin negeri ini. Amin. Gimana? Setuju, Bib. Setuju. Menjadi generasi terdepan, menjadi generasi harapan bangsa memang, dan yang berpikir secara global, bertindak secara lokal. Ya, kita melihat ya contoh sederhana di Prancis itu ada satu orang presiden, anak muda yang bukan warga negara Prancis. Dan hebatnya luar biasa. Ini contoh sederhana, ya kan? Jadi kenapa kita tidak gitu loh? Nah, kita juga harus melihat dunia ini seperti
Seperti itu. Jadi kita banyak sekali kader-kader terbaik bangsa. Ayo yang tua-tua bimbing. Ya, Bimbing. kita bimbing di generasi muda, kita arahkan mereka peduli kepada politik, tapi politik kebangsaan, ya, jangan politik apa namanya saling jegal-menjegal, itu tidak baik. Tapi politik yang baik, yang santun, sehingga memberikan satu hasil yang baik. Ya, betul. Menjadikan Indonesia suhu politik Indonesia yang nyaman, yang terkendali, yang aman, sebagaimana tujuan kita bersama menjadi baldatun thayyibatun Warabbun ghafur. Wah. Itu Amin. yang memang kita idam-idamkan, Indonesia menuju perubahan ke depan, sehingga apapun yang baik saat ini dilanjutkan, yang kurang baik dirubah, yang bengkok diluruskan, sehingga bangsa ini menjadi perhitungan di mata dunia. Karena kita ini salah satu negara penduduk terbesar Islam di dunia. Jadi masih harus memberikan contoh yang baik kepada generasi muda ke depan. Ya. Gitu. Sukses, Bit. Insya Allah. Menghantarkan Indonesia. Jadi ini masuk episode pertama. Nanti kedua kita akan lebih kupas lagi lebih dalam tentang peranan wanita milenial di Pilpres 2024 episode berikutnya. Terima kasih Bu Dona atas waktunya. Semoga pencerahan bisik-bisik politik ini bermanfaat buat generasi ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di As Channel.